Hey guys, balik lagi sama Haru. Nah, sebelum kita benar-benar mulai nih, aku mau ngucapin dulu sama kalian Merry Christmas untuk kalian yang merayakan, dan selamat tahun baru untuk kita semua. Semoga 2021 nggak seampas 2020 ya gengs. But berhubung kita sudah memulai di tahun yang baru ini, di tahun 2021, aku mau bacain kalian forecasting mengenai 2021 per zodiak. Ya gengs, jadi simak kontennya kali ini. Mungkin aja kalian akan menemukan beberapa hal-hal yang harus kalian hadapi ya. Maksudnya ya, ini kan berupa warning ya. So, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel aku, like video dan nyalain notifikasi kalian. Enjoy the show. Nah, sebelum kita benar-benar masuk ke dalam topiknya, seperti biasa aku akan jelasin ke kalian mengenai dua kartu yang ada di sini ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sebelah sini ada kartu warna coklat dan warna biru ya, gengs. Jadi aku pakai dua deck. Yang coklat aku pakai untuk bacain karir, dan yang biru aku pakai untuk bacain percintaan ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini aku udah ambilin 12 kartu masing-masing di deck ini ya. Nanti aku akan langsung siapin, aku langsung tebar aja di dalam videonya. Jadi kalian bakal lihat di samping sini juga. Aku akan langsung bacain mulai dari Januari sampai Desember ya. Terus nanti aku akan juga kasih deck khusus yang lumayan khusus ya. Memang ini decknya agak unik dan aku akan pakai itu untuk ngeliat keadaan tambahan aja. Jadi kayak rangkuman gitu loh, apa yang harusnya kalian hindari atau bakal ada surprise apa sih sebenarnya di 2021 itu, kayak saran tambahan aja, oke? Oke, sekarang kita akan bikin videonya Virgo di tahun 2021. Kira-kira karirnya tuh bakal seperti apa sih? Jadi kalau misalkan kalian lihat di sebelah sini, aku udah siapin 12 kartu dimulai dari Januari sampai Desember. Ini perkiraan untuk karirnya para Virgo di tahun 2021. Kalau misalkan aku sekilas melihat nih ya, kayaknya Virgo banyak banget naik turunnya di tahun depan. Mungkin karena memang aku lihat source of trouble-nya nih, problemnya ada di bulan Maret. Tapi sebelum kita sampai ke bulan Maret, kita akan bahas dulu dari Januari, Februari. Kalau misalkan aku lihat nih, memang kalian ini sempat ada joinan sama teman-teman kalian, atau misalkan kalian ada yang pindah ke kantor baru buat yang bekerja ya. Ini aku lihat memang ada suasana baru, ada nuansa baru di karir kalian. Tapi kalau misalkan aku boleh hubungin 3 kartu nih, karena ini aku ngeliatnya nyambung nih. Kalau misalkan kalian lihat di sini, Three of Cups, Justice sama Three of Swords. Kita ngomongin ada beberapa problem, mostly dari kontrak, dari perjanjian antar dua belah pihak yang memang kurang jelas gitu loh. Jadi memang Virgo di sini dihimbau untuk lebih berhati-hati ketika kalian ingin menandatangani suatu kontrak. Baik kalian yang kerja di perusahaan atau kalian yang membuat bisnis bareng sama teman-teman kalian, ya. Kenapa aku bisa bilang teman-teman kalian? Karena di sini ada Three of Cups. Ini kartu social banget, ya. Nah, kenapa aku bisa bilang hati-hati sama kontrak? Karena di bulan Februari ini, bagaimanapun juga namanya bikin perusahaan, bikin bisnis, atau misalkan kalian baru kerja sama perusahaan ya, para Virgo, pastinya ada yang namanya kontrak. Dan ini kontraknya baru ketahuan problemnya di bulan Maret. Yang menjadi highlight kontrak ada di kartu Justice ini, karena bagaimanapun juga Justice itu kartu hukum ya. Seperti yang kita bersama tahu, kartu hukum berarti memang masalahnya di sekitar kontrak ya, atau perjanjian apapun itu. Next kita akan ngelihat ke bulan April, Three of Wands, dimana Three of Wands ini kita ngomongin soal opportunity, soal bagaimana seorang Virgo dihimbau untuk lebih bisa melihat tanda kutip masa depan, bukan menjadi peramal ya, tapi dalam artian planning ini kira-kira dengan keadaan sekarang tuh bakal work gak ya gitu. Jadi kita ngomongin tanda kutip prediksi atau insting seorang Virgo dalam bekerja di sini ya. Next ada sedikit
kebahagiaan di bulan Mei. Tapi ada juga nih danger ya, karena sini Ten of Pentacles di deck yang ini kita ngomongin soal suksesnya kalian. Tapi ada 1 atau 2 orang yang iri dengan kalian, baik kalian yang memang punya bisnis atau kalian kerja sama orang ya. Namanya lingkungan baru, kita pasti masih dalam proses pengenalan, dan di dalam proses pengenalan itu bisa aja ada orang yang gak senang sama kita juga gitu kan. But ya, aku lihat ini masanya miskom karena di bulan Mei Juni, di Juni ini aku ngelihatnya ada sedikit negosiasi nih ya. Jadi kalian masih termasuk aman, masih terbilang aman. Masalahnya nggak terlalu gimana-gimana banget. Oke, jadi aku baru lihat di Juli Agustus. Oh, oke. Jadi Ten of Pentacles, Five of Swords, Two of Swords, Page of Wands. Kita ngomongin masalah yang cukup pelik tapi nggak terlalu fatal untuk karir kalian. Karena di sini kalau misalkan aku boleh ngomong ya, orang yang iri ini pemicunya adalah miskomunikasi. Jadi Virgo, aku ingetin lagi ya, Virgo yang memiliki traits untuk gemes secara karir, dalam artian kalian tuh gemes sama orang yang menurut kalian tuh kerjanya nggak benar, terus kalian main rebut aja kerjaan mereka tanpa tanda kutip seizin siapapun yang bisa mengizinkan kalian ya. Oke, jadi di sini untuk masalah ini memang cukup pelik karena orang ini bukan tipe aku nggak ngelihat orang ini tuh tipe yang pemaaf ya. Jadi Virgo tetap harus berhati-hati. Ini aku kasih tahu dulu. Jadi di kemudian harinya Virgo bisa lebih hati-hati lagi, apalagi dalam urusan karir ya, karena ini menyangkut orang lain juga. Oke, jadi di bulan Juli Virgo seperti harus membuat suatu keputusan yang besar karena ini pemicunya masalah ini ya, masalah yang aku bilang tadi di bulan Juni. Jadi keputusan yang Virgo ambil memang cukup besar, bisa tidak fatal sih. Kalau misalkan memang kalian kerja sama orang, kerja sama company, nggak sampai harus kalian keluar dari perusahaan, tapi cuma kedepannya akan menjadi sedikit lebih annoying aja karena kalian akan terus diinget sama si orang ini kalau kalian tuh pernah bikin masalah gitu ya. Next di bulan Agustus, Page of Wands ini kita ngomongin bagaimana para Virgo harus bisa mempelajari lingkungan baru ini. Mungkin Virgo-Virgo yang memang baru masuk ke kantor ya, ini penting banget buat kalian karena bagaimanapun juga Virgo dengan segala kemampuan bekerjanya, etika kerja yang sangat-sangat bagus, belum tentu semua orang bisa mengikuti kalian ya. Mau kalian posisi di atas atau di bawah, tetap aja orang rata-rata tidak bisa menyandingi. Dan penyakit Virgo satu lagi adalah Virgo itu kalau ngomong suka agak nggak jelas atau suka lupa dengan apa yang mereka omongkan. Jadi ini bisa aja menjadi suatu problem tambahan di bulan Agustus ya. Kalau misalkan Virgo-Virgo ini masih stay di tempat lamanya mereka, di pekerjaan mereka, aku bilang sih problemnya itu aja ya. Bukan berarti problem baru, berarti ini cuma kayak utang masalah yang belum kelar aja gitu ya. Tapi ada sedikit turning point. Aku ngeliat 3 kartu ini untuk para Virgo September, Oktober, November cukup beruntung ya, karena memang di bulan kalian sendiri, di bulan September ini memang Virgo diberikan suatu kesempatan untuk berkarya. Dan jangan sampai Virgo mengoverpower beberapa orang ya, karena aku lihat di King of Sword-nya ini, aku ngelihat Virgo itu suka memberikan suatu tanda kutip ujian terhadap orang-orang di sekitarnya, atau para Virgo senang untuk memperlihatkan kemampuan mereka dalam bekerja. Dan itu memang terbukti kalian bisa gitu loh, maksudnya bisa untuk mengubah suatu situasi yang cukup fatal, kondisi yang cukup tidak mengenakan, ke kondisi yang memang bagus. Tapi itu hanya bertahan di 3 bulan aku lihat nih ya, September, Oktober, November.
Next kita akan ngeliat di bulan Desembernya nih, di akhir tahun nih, Eight of Swords. Kayaknya Virgo nih meskipun mereka ini termasuk elemen tanah yang memang yang memang tahan dengan keadaan yang memang cukup lama atau stagnan, tapi memang mungkin dari beberapa kartu sebelumnya yang aku lihat dengan segala masalah komunikasi bisa aja tetap ngebuat Virgo tuh jenuh, nggak enak, dan berasa kayak mereka ini nggak bisa melampiaskan kekesalannya terhadap siapapun gitu kan. Karir akan agak sedikit terhambat menjelang bulan Desember, aku lihat ya, karena Virgo mungkin sudah menunjukkan semua kemampuan mereka untuk bekerja di 3 bulan sebelumnya ini nih ya. November nih aku lihat memang Virgo sedikit bisa lebih santai ya dalam bekerja. Mungkin apa yang kalian lakukan di 2 bulan sebelumnya ini yang memang memang memberikan hasil yang memuaskan gitu untuk kantor, bisnis, partner, siapapun itu, klien ya. Tapi tetap beban tanggung jawab satu orang itu sedikit mempengaruhi cara kerja kalian ke depannya, dan ini ditunjukkan di bulan Desember ini nih aku lihat ya. Next kita akan bacain 2 kartu di sebelah sini yang tadi sebenarnya belum aku jelasin ke kalian, tapi ini kartu untuk melihat sebenarnya highlight apa sih, danger apa yang ada di karir kalian di tahun 2021. Yang pertama ada Five of Wands. Nih kalau misalkan kalian lihat nih di sini Five of Wands sama Two of Swords ya. Two of Swords. Oke. Ini agak mantul karena ini plastik ya tarotnya ya. Jadi menurut aku Virgo harus lebih mengesampingkan apa yang memang mengganggu pikiran Virgo gitu. Jadi Virgo itu meskipun kalian bukan praktisi spiritual, tapi kalian boleh tanda kutip bermeditasi juga untuk menanyakan ke diri kalian, sebenarnya kalian ini tuh gimana ya aku ngomongnya, apa sih konfliknya tuh apa gitu. Kalian harus menemukan konflik itu sendiri di dalam diri kalian, karena memang gut feeling seseorang, insting seseorang itu, apalagi instingnya Virgo dalam bekerja itu nggak bisa diganggu gugat ya. So aku akan gabungin kartu ini untuk melihat jalan keluar dari 2 konflik utamanya, dan ini hasilnya ya. Di dalam segala konflik batin yang kalian rasakan, sebenarnya aku lihat kalian ini tuh udah tahu kalian harus ngapain. Virgo itu cuma perlu konfirmasi atas apa yang mereka lakukan. Jadi gut feeling mereka ini tuh bener-bener diuji banget ya. Jadi memang saran aku memang kalau misalkan kalian ada sedikit ragu dengan diri kalian, boleh kok, nggak salah kok terlihat lemah, atau dalam kasus ini kalian bertanya kepada orang-orang yang memang kalian percaya gitu. Virgo tidak harus mengalami ini semua sendirian ya. So singkat aja, menurut aku seperti itu gambaran karir Virgo di tahun 2021. Aku harap para Virgo mempelajari atau bersiap-siap ya dengan prediksi untuk tahun 2021 ini di area karir kalian. I hope kalian sukses di tahun 2021 meskipun banyak kendalanya juga. Happy New Year Virgo, bye-bye. Nah, kalau tadi kita udah bahas karirnya Virgo, sekarang kita akan bahas percintaannya Virgo di tahun 2021 tuh kira-kira bakal kayak gimana sih? Jadi sebelah sini seperti biasa aku siapin 12 kartu untuk sepanjang tahun 2021. Kira-kira Virgo percintaannya bakal kayak gimana? Sepertinya kalau misalnya kita lihat dari Januari, Februari ini bagus ya. Dalam artian Virgo nih cukup beruntung di awal tahun. Apapun yang memang Virgo sudah rencanakan, apa yang Virgo ekspektasikan dari pasangan, baik yang punya pasangan, sudah menikah atau jomblo,
Pokoknya kabarnya tuh baik. Kalian akan mendapatkan suatu kepuasan dalam percintaan kalian ya. Mungkin aja yang Virgo jomblo nih ya, atau Virgo lagi suka, lagi PDKT sama orang. Karena di sini Ten of Cups ya, ini decknya Ten of Chalice, tapi ini kartunya aslinya Ten of Cups. Bakal ada sesuatu hal atau suatu kejadian, event yang membahagiakan, yang bisa bikin hubungan kalian dengan orang tersebut tuh erat ya, tambah erat justru. Ini berlanjut sampai ke Februari aku lihat ya. Tapi aku nggak begitu yakin untuk kalian Virgo yang jomblo nih ya bisa langsung jadian, karena aku tahu nature-nya Virgo yang sangat-sangat berhati-hati banget nih ya. But anyway, kalau misalkan aku boleh sedikit ngomong untuk para Virgo yang lagi deketin gebetan ya, cewek cowok, kalau aku boleh bilang jangan terlalu ngambil langkah yang terlalu lama gitu. Karena Eight of Pentacles di bulan Februari ini nih kita ngomongin kalian tuh sudah memberikan semuanya untuk pasangan kalian atau gebetan kalian ya. Ini berlaku untuk dua-duanya. Tapi apa yang mereka ekspektasikan dari kalian tuh nggak terwujud gitu loh. Itu tugas Virgo, mewujudkan apa yang sudah Virgo janjikan ya. Kalau misalkan lagi jomblo ya berarti tinggal jadian gitu kan. Tapi kalau misalkan kalian yang punya hubungan pernikahan, udah nikah atau punya pacar menuju nikah, apapun itu hubungannya, tuntaskan janji kalian gitu ya. Next kita lihat di bulan Maret, Seven of Swords ya. Percintaannya Virgo nih agak anjlok di bulan Maret. Mungkin karena adanya stres yang melanda secara tiba-tiba nih ya. Atau memang Virgo dipaksa untuk keluar dari comfort zone-nya Virgo di bulan Maret. Dan ini berlangsung 3 bulan ke depan. Maret, April, Mei ya. Dan Mei ini puncak dari segala stres yang kalian alami dimulai dari bulan Maret. Jadi kalau misalkan aku boleh ngomong, sebenarnya Virgo itu cuma perlu action. Karena Eight of Wands di bulan April ini memang core, kalau misalkan aku boleh ngomong, core dari problemnya itu startnya dari bulan Mei. Tapi puncak dari problem ini yang bisa menjadi fatal itu adanya terjadinya di bulan April nih. Karena ditungguin dari bulan Maret untuk action-actionnya, untuk janji-janjinya, tapi para Virgo tidak memberikan apa yang seharusnya mereka berikan kepada pasangan ya. Dan ini berlanjut sampai ke bulan Mei, Four of Swords, dimana ini kartu timing ya, kartu waktu. Janjinya Virgo memang harus ditepatin sesegera mungkin kalau misalkan kalian nggak mau dapat masalah berlanjut ya. Next kita lihat di bulan Juni, ini ada Six of Pentacles, dimana Six of Pentacles adalah kartu pertimbangan. Apa yang kalian tabur itu yang kalian tuai. Kalau misalkan kalian kasih ke gebetan, ke pasangan, ke suami atau istri kalian keraguan ya, ketidakpastian, nah kalian akan dibales nih sama mereka nih di bulan ini ya, di bulan Juni nih aku lihat. Karena memang ini bukan problem yang baru, ini problem Virgo yang cukup lama gitu. Oke, jadi kita udah sampai ke bulan Juli. Di sini ada kartu Strength. Ya, mungkin memang Virgo sebagai elemen tanah yang baik dan benar, Virgo memang agak lambat untuk grasp atau untuk ngeh kalau misalkan sebenarnya kalian tuh salah apa sih. Meskipun ya aku kurang lebih tahu ya, sebenarnya kalian udah tahu kalian salahnya apa, cuma nggak mau dibenerin aja. Oke. Ini 3 bulan dari Juli, Agustus, September ini nih aku lihat memang bulan-bulan yang ada happy-nya, ada gak happy-nya, dan gak happy-nya ini kalau aku boleh ngomong mungkin bakal ada kehadiran orang ketiga. Baik orang ketiganya itu tuh mantan atau ya sesuatu sosok yang baru gitu loh ya. Kalau misalkan kalian jomblo, The Magician dan Strength ini kartu bagaimana kalian bisa lebih konsisten aja dalam
dalam mempertahankan si doi gitu loh. Tapi kalau misalkan kalian yang sudah punya pasangan, kalian boleh berhati-hati karena magician di sini kita ngomongin soal sosok yang bikin perhatian pasangan kalian tuh terdistraksi, atau bisa juga orang yang terdistraksi itu justru Virgo sendiri ya. Jadi apa yang harus kalian lakukan adalah kalian harus bikin sense of security, feeling secure untuk kalian punya pasangan gebetan. Jangan main api deh. Jangan bikin kompetisi yang gak penting, yang gak perlu ya para Virgo. Next kita lihat di bulan September ada Queen of Pentacles. Di bulan kalian sendiri, Queen of Pentacles kita ngomongin bagaimana kalian bisa memberikan suatu support, baik itu support moral, support financial, material, atau support apapun itu yang akan berguna banget untuk pasangan kalian. Kalau misalkan kalian lagi PDKT, ini masa-masa keemasan kalian harus bisa bantuin si doi ya. Next kita akan masuk ke bulan Oktober, dimana bulan Oktober ini aku lihat ada Nine of Wands. Kalau misalkan kita perhatiin dari Nine of Wands di deck yang ini bagaimana kalian bisa balik lagi ya, mungkin nyambung dari bulan sebelumnya, sense of security yang kalian tanamkan di pasangan kalian atau di gebetan kalian, suami, istri, keluarga, siapapun yang kalian sayang, ini akan terlihat di sini ya. Jadi reaksi mereka nih baru akan kelihatan di bulan Oktober nih aku lihat, which is masih terbilang bagus dibanding bulan-bulan sebelumnya yang di atas nih, kartu-kartu atas. Tapi agak sedikit anjlok di bulan November karena Five of Swords kita ngomongin bagaimana ada konflik batin, konflik pribadi di dalam diri Virgo. Mungkin Virgo sudah mulai pile up insecuritiesnya dan ini ketahuan semuanya di sini ya. Problem-problem yang memang belum kelar di sini bisa timbul lagi, bisa dibahas lagi sama pasangan kalian, bisa dipermasalahkan lagi. Kalau misalkan kalian yang jomblo, mungkin sadly aku harus ngomong, kalian mungkin bisa aja dapat atau kena suatu event ya, yang dimana PDKT atau gebetan kalian tuh bisa pergi gitu loh. Mungkin perginya bukan karena pihak lain, tapi memang ada sesuatu dari kalian sendiri yang memang mereka nih nggak enak untuk ngomongin, untuk ekspresikan. Jadi semacam kayak di ghosting gitu ya. Menurut aku Virgo harus lebih peka aja sih. Dan kita sudah sampai ke bulan Desember, dimana di sini ada Knight of Pentacles ya. Kalau misalkan aku boleh interpretasi dari gambarnya nih, Knight of Pentacles di deck yang ini, adanya suatu stagnansi di bulan Desember ini ya. Jadi memang Virgo dihimbau untuk lebih sabar aja sama pasangan kalian. Mungkin memang kalian yang sibuk, kalian yang lagi mengejar sesuatu, kalian lagi punya tujuan, atau pasangan kalian atau gebetan kalian yang memang lagi punya tujuan ya. Jadi Desember itu kayak me time-nya kalian, me time untuk hubungan kalian juga bisa, bukan berarti break ya, bukan berarti kalian harus putus atau istirahat sementara, tapi ini message-nya lebih ke arah bagaimana kalian bisa menghargai waktu satu sama lain ya. Berikan pasangan kalian atau minta pasangan kalian untuk mengerti kalau kalian juga butuh waktu gitu. Next kita akan bahas kartu highlight untuk trouble-nya. Abis itu kita akan gabungin kartu ini untuk jalan keluarnya seperti apa. So Seven of Cups di sini, kalau misalkan kalian lihat nih sebelah sini, kelihatan lah ya, tuh ya. Seven of Cups kita ngomongin bagaimana Virgo harus bisa membagi waktu, harus bisa tetap fokus sama janji-janji kalian terhadap pasangan atau gebetan kalian, seperti yang udah tadi aku mention ya di sini. Virgo nih banyak banget ke distraksinya.
di tahun 2021 karena Virgo masih nggak tahu apa yang mereka sebenarnya bener-bener butuh atau mau, ya. Terus di sini ada Three of Pentacles. Virgo ini kan jago planning ya, tapi kalau misalkan masalah hati, kayaknya aku bilang Virgo tuh sering banget lupanya ya. Masih nyambung sama Seven of Cups tadi. Memang Virgo banyak banget yang kelewatan, sedangkan pasangan kalian juga nggak tahu mau ngomong apa sama kalian. Jadi ini problem komunikasi juga gitu. Oke, jadi aku akan gabungin dua kartu ini ya untuk problem solvingnya tuh seperti apa. Kalau misalkan kalian lihat di sini kelihatan jelas lah ya, meskipun agak mantul. Oke, kalau aku boleh interpretasiin kalau dua kartu ini digabungin, ini sih tentang bagaimana Virgo harus lebih bisa memberi lagi, harus lebih turunin ego lagi, karena di sini Pentacles sama Cups ya. Dalam percintaan Pentacles itu bisa juga berarti ego, karena biasanya ego inilah yang dimaterialisasi di percintaan ya. Jangan terlalu mikirin yang aneh-aneh, karena Virgo itu di dalam otaknya rata-rata suka bikin skenario sendiri ya, dari A sampai Z. Kalau dia begini aku harus begini, kalau dia begitu aku harus begitu, dan seterusnya. Padahal itu belum tentu terjadi ya. Kalau misalkan memang kalian punya janji sama pasangan kalian, ya mbak dicatat gitu loh, atau enggak taruh di kalender kalian reminder, oh ya harusnya hari ini aku kesini gitu, biar pasangan kalian juga ada sense of security, mereka nggak bingung harus ngapain. Kalau misalkan para Virgo yang jomblo, ya message-nya tadi sih aku udah ngomong ya, kalian cuma harus lebih memberi aja gitu, baik itu perhatian, support moral, support finance mungkin, I don't know ya. Jadi itu sekian untuk percintaan Virgo di tahun 2021, kurang lebih seperti itu. Jadi aku di sini hanya bersifat untuk warning aja. Siap-siap kalau misalkan memang kalian ada trouble, semoga kalian bisa menemukan jalan keluarnya. Mungkin kalian dapat clue, kalian harus berhati-hati di bulan yang keberapa, kalian harus berhati-hati tentang apa. So, sekian untuk bacaannya. Kalau misalkan kalian ada yang mau tarot reading sama aku, kalian boleh langsung ke Instagram aku, gampang banget, @tarotbyharu. Di situ di bio aku ada link untuk ke WhatsApp aku dan katalog aku. Nanti kalian bisa langsung pesen kalian mau ambil sesi yang mana, dan kalian akan langsung ketemu sama aku. Baik itu online atau kalau ada yang kalian mau beli sesi yang meet up, bisa juga ya, kita langsung ketemu. Oke? So, I hope this helps. I hope you enjoy the video. See you!